Selamat siang kepada Bapak Ibu pembimbing dan penguji. Di sini saya Ayu Simorangkir, mahasiswa Magister Keperawatan Peminatan Anak akan memaparkan tesis saya yang berjudul Posisi prone versus supine dapat berdampak pada status oksigenasi bayi prematur yang menjalani weaning CPAP dengan randomized control trial. Adapun yang menjadi outline saya, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, kerangka teori dan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang menjadi latar belakang dari penelitian saya berdasarkan hasil data Kemenkes 2018, periode 5 tahun angka kematian neonatal sebesar 15 per 1000 kelahiran hidup. Dan yang menjadi penyumbang tertinggi angka kematian bayi yaitu bayi prematur. Bayi prematur pada umumnya lebih sering mengalami respiratory distress syndrome atau RDS. Dan tata laksana awal pada bayi prematur dengan RDS yaitu pemberian bantuan pernafasan non-invasif atau CPAP. Penggunaan CPAP dalam jangka panjang dapat memiliki efek samping yang buruk bagi bayi prematur, sehingga perlu dilakukan proses weaning CPAP yang segera dilakukan. Namun, hal tersebut tergantung dari kondisi bayi. Jika terlalu cepat dapat memperburuk kondisinya, sehingga keberhasilan proses dari penyapihan CPAP bergantung pada kemampuan bayi beradaptasi. Sekitar 68% bayi prematur sukses dilakukan ekstubasi dan sisanya mengalami kegagalan. Sehingga intervensi keperawatan yang paling baik yaitu pemberian posisi tubuh kepada bayi prematur dengan tujuan untuk meningkatkan performa sistem pernafasan, dan salah satunya yaitu pemberian posisi tubuh prone dapat bermanfaat positif pada mekanisme pulmonal yaitu meningkatkan volume tidal, meningkatkan fungsi diafragma, serta meningkatkan koordinasi toraks abdomen. Adapun yang menjadi tujuan penelitian saya yaitu mengidentifikasi pengaruh posisi supine dan prone terhadap saturasi oksigen, frekuensi nadi, dan frekuensi napas pada bayi prematur yang menjalani weaning CPAP. Dan yang menjadi kerangka dari teori saya yaitu bayi prematur dengan sistem adaptasinya, perubahan status oksigenasi, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi selama proses weaning, yaitu jenis kelamin, gestational age, berat lahir, lama penggunaan CPAP, antenatal steroid, penggunaan surfaktan, riwayat sepsis atau NEC, PDA, GI reflux, BPD, dan IUGR. Selama proses weaning CPAP akan diberikan posisi baik prone untuk kelompok intervensi dan supine untuk kelompok kontrol. Dan akan dilakukan juga pemantauan proses weaning dari status oksigenasinya yaitu saturasi oksigen, frekuensi nafas, dan frekuensi nadi. Dan dilihat setelah itu apakah bayi tersebut mengalami adaptif yaitu lepas dari CPAP atau maladaptif yaitu pemasangan kembali CPAP. Adapun yang menjadi hipotesis penelitian saya, hipotesis mayor yaitu pemberian posisi prone dan supine dapat meningkatkan status oksigenasi bayi prematur selama weaning CPAP. Dan hipotesis minor saya, yang pertama, terdapat perbedaan tingkat saturasi oksigen pada T1 dan T7 bayi prematur yang menjalani weaning CPAP. Yang kedua, terdapat perbedaan frekuensi napas pada T1 dan T7 bayi prematur yang menjalani weaning CPAP. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan frekuensi nadi pada T1 dan T7 pada bayi prematur yang menjalani weaning CPAP. Dan yang terakhir, terdapat hubungan tindakan pemberian posisi tubuh dengan perubahan status oksigenasi bayi prematur yang menjalani weaning CPAP. Adapun tempat penelitian saya dilakukan di 2 rumah sakit yaitu NICU RSUP Fatmawati dan RSPAD Gatot Subroto. Waktu penelitian saya dilakukan pada bulan Mei sampai 16 September 2020. Adapun alat pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan instrumen pengkajian, monitor, dan stopwatch.
Metodologi dari penelitian saya menggunakan randomized control trial, yaitu randomisasi alokasi acak dengan sistem komputerisasi dengan software WinPepi versi 11,65. Yang menjadi kriteria inklusi saya, bayi prematur kurang dari 37 minggu, menggunakan CPAP dengan diagnosa RDS. Klien pada saat itu menjalani weaning CPAP pada tahap akhir atau dengan pressure minimal. Tidak mempunyai penyakit kongenital berat seperti TOF dan hernia diafragma. Yang menjadi kriteria eksklusi saya yaitu bayi mengalami perburukan status oksigenasi, bayi dengan riwayat Ehrlich syndrome atau lung collapse, dan mengalami integritas kulit yang buruk. Dari perhitungan jumlah subjek didapatkan 60 subjek dengan 30 setiap kelompok. Baik, alur dari pengukuran status oksigenasi saya dimulai dari T0, yaitu bayi belum diberikan posisi dan diobservasi dari 0 sampai 10 detik. Setelah itu, ketika bayi diubah posisinya, jeda 15 menit, yaitu fase istirahat untuk mengurangi bias dari pengukuran berikutnya. Dan di sini tidak dilakukan pencatatan. Kemudian dilanjutkan T1 15 menit setelah fase istirahat. Jadi terdapat 30 menit. Disebut dengan T1. Setelah itu sampai T7 120 menit setelah pemberian posisi dengan observasi berkala setiap 15 menit dan dicatat. Penelitian saya adalah penelitian eksperimen dengan kelompok intervensi yaitu posisi prone dan kelompok kontrol posisi supine. Posisi ini masing-masing diberikan selama 120 menit dan diobservasi setiap 15 menit. Adapun dari hasil penelitian saya, secara karakteristik responden, usia gestasi pada bayi prematur selama menjalani weaning CPAP rata-rata 32,47 minggu, dengan paling minimal 26 minggu serta paling maksimal 36 minggu. Adapun berat badan aktual pada bayi prematur rata-rata 1753,8 gram dengan paling minimal 800 gram dan paling maksimal 22.630 gram berat badan aktual. Lama penggunaan CPAP rata-rata pada bayi prematur 7,32 hari dan paling minimal lebih cepat yaitu 2 hari dan paling maksimal 15 hari. Hasil penelitian saya, rata-rata mayoritas bayi prematur dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu 40 bayi atau 66,7%. Dan bayi prematur selama saya dari hasil penelitian tidak ada yang mengalami GI reflux ataupun BPD. Sekitar 9 bayi mengalami RESI-PEP atau 15%. Dan sisanya 85% dapat berhasil lepas dari CPAP. Secara gambaran status oksigenasi, yang pertama saturasi oksigen pada posisi tubuh prone. Selama pemberian posisi tubuh prone 90 menit, pada T5 terjadi terdapat stabil yaitu rata-rata 100%. Sedangkan pada posisi supine tidak terjadi peningkatan yang begitu mencolok dan rata-rata pada 120 menit pemberian posisi tubuh supine hanya 97%. Sedangkan pada frekuensi napas pemberian posisi tubuh prone nampak stabil pada T5 atau pemberian 90 menit pada pemberian posisi tubuh prone, yaitu rata-rata 36,27 kali per menit. Sedangkan frekuensi napas pada posisi tubuh supine tidak terjadi penurunan ataupun malah terjadi sedikit peningkatan,
yaitu rata-rata 120 menit pemberian posisi tubuh supine, yaitu 56,47 kali per menit. Sedangkan pada frekuensi nadi pada posisi tubuh prone terjadi stabilitas frekuensi nadi, yaitu pada T4 ataupun 75 menit setelah pemberian posisi tubuh dengan rata-rata 138,93 kali per menit. Sedangkan frekuensi nadi mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata pada T7 atau 120 menit setelah pemberian posisi tubuh supine 158,30 kali per menit untuk frekuensi nadi. Dari hasil analisis perbedaan status oksigenasi pada T1 dan T7 dengan pemberian posisi tubuh prone dan supine, untuk saturasi oksigen pada baseline atau 0 menit atau T0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu dengan p-value 0,628. Sedangkan pada waktu 30 menit dan waktu 120 menit pemberian posisi tubuh terdapat perbedaan yang signifikan dengan p-value 0,001 pada saturasi oksigen. Begitu juga dengan frekuensi napas dan frekuensi nadi terdapat perbedaan yang bermakna dan signifikan dengan p-value 0,001 pada frekuensi napas di waktu 30 menit dan 0,001 pada 120 menit pemberian posisi tubuh. Begitu juga dengan frekuensi nadi. Namun tidak terdapat hubungan terhadap resipep dengan posisi tubuh. Didapatkan hasil p-value 0,472 dengan korelasi 0,140. Adapun yang menjadi keterbatasan pada penelitian saya disebabkan adanya pandemi COVID-19, rumah sakit melakukan pembatasan untuk penelitian sehingga waktu pembukaan penelitian terjadi kemunduran, dan penelitian saya mengalami penundaan. Sehingga saya baru mulai di bulan Mei dan menambah rumah sakit untuk tempat penelitian saya. Di samping itu, di dalam proses penelitian terjadi interupsi, yaitu dihentikannya prosedur selama pemberian pronasi karena bayi tersebut baru pertama kali diberikan posisi tubuh prone. Mengalami bayi tersebut menangis panjang, sehingga kondisi bayi harus distabilkan dulu, dan jika bayi tersebut sudah lebih baik, baru dilakukan kembali dengan melihat kondisi bayi tersebut, serta memastikan posisi prong yang paten dan melakukan pemantauan status hemodinamik yang diulang dari jam pertama setelah pemberian posisi. Waktu pelaksanaan dalam pemberian posisi tubuh baik posisi prone dan posisi supine tidak bersamaan. Hal tersebut karena proses weaning dari satu bayi dengan bayi yang lain tidak bersamaan, sehingga peneliti harus menyesuaikan dari kondisi bayi tersebut. Maka kegiatan observasi pun dapat berlangsung sampai sore hari. Dan di sini terjadi modifikasi sampel. Hal ini disebabkan karena jumlah sampel yang didapatkan sangat sedikit, sehingga di samping itu juga karena pandemi, maka peneliti melakukan modifikasi dengan bayi prematur yang lepas dari endotracheal tube dan yang kemudian terpasang CPAP menjadi kriteria inklusi penelitian. Dan selanjutnya, adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian saya,
secara gambaran karakteristik dari 60 responden, usia gestasi pada kelompok PRON rata-rata 32,87 minggu, sedangkan kelompok posisi supine 32,07 minggu. Usia koreksi pada kelompok posisi PRON 33 minggu, sedangkan kelompok posisi supine 32,43 minggu. Dan lama penggunaan CPAP pada kelompok PRON 6,3 hari, sedangkan pada kelompok posisi supine 9,33 hari. Berat badan pada kelompok PRON rata-rata 1.873 gram. Dan jenis kelamin pada kelompok PRON maupun supine mayoritas yaitu laki-laki. Kejadian sepsis paling banyak didapati pada kelompok posisi supine, yaitu 11 bayi atau 55%. Kelainan jantung bawaan atau PDA lebih banyak terjadi pada kelompok posisi supine, yaitu 16 bayi atau 55,2%. Tidak ada satupun bayi yang mengalami GI reflux dan BPD. Serta IUGR didominasi oleh kelompok posisi supine, yaitu 15 bayi atau 62,5%. Sedangkan saturasi oksigen lebih tinggi pada kelompok posisi PRON dibandingkan supine. Frekuensi nadi lebih rendah dan stabil pada posisi PRON, dan juga frekuensi nafas lebih rendah pada kelompok posisi PRON, dan frekuensi nadi juga lebih rendah dan stabil pada kelompok posisi PRON. Ada perbedaan saturasi oksigen pada waktu 30 menit atau T1 dan waktu 120 menit pada T7 pada kelompok posisi PRON dan posisi supine. Juga ada perbedaan yang signifikan frekuensi napas pada waktu T1 30 menit dan T7 120 menit setelah pemberian posisi PRON dan posisi supine. Begitu juga ada perbedaan bermakna frekuensi nadi pada waktu 30 menit T1 dan waktu 120 menit T7 antara kelompok posisi PRON dan kelompok posisi supine. Dari 9 responden yang mengalami RESI-PEP lebih banyak pada kelompok posisi supine, yaitu 6 responden. Namun tidak ada hubungan antara pemberian posisi dengan RESI-PEP. Yang menjadi saran penelitian untuk institusi rumah sakit menjadi masukan dalam standar prosedural operasional untuk posisi PRON dalam memberikan intervensi posisi tubuh, intervensi keperawatan pada bayi prematur yang menjalani weaning CPAP. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan status oksigenasi bayi. Sedangkan pada saran untuk perawat dapat mengoptimalkan lebih baik lagi penggunaan posisi tubuh PRON ini, sehingga dapat meningkatkan keterampilan perawat untuk memberikan tindakan yang tepat intervensi keperawatan pada bayi prematur selama menjalani weaning CPAP. Di samping itu, bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan evidence-based practice, khususnya pada pokok bahasan keperawatan anak dalam pemberian posisi tubuh PRON pada bayi prematur yang menjalani weaning CPAP, sehingga dapat menjadikan sumbangsi dalam memberikan asuhan keperawatan yang baik serta tata laksana posisi tubuh pada bayi prematur. Dan bagi penelitian selanjutnya, adanya pengaruh pandemi COVID-19, peneliti menyarankan untuk melakukan modifikasi baik dari kriteria inklusi, besar sampel yang akan diambil, serta menambah posisi tubuh, menambah kriteria posisi tubuh terhadap status oksigenasi bayi prematur yang menjalani weaning CPAP. Demikian presentasi dari hasil penelitian saya, tesis saya. Saya ucapkan terima kasih.